IKN masuk dalam perdebatan Cawapres dalam tema penggunaan APBN. Pertanyaan panelis tentang prioritas penggunaan dana APBN yang hanya boleh digunakan bagi pembangunan. Apakah prioritas pembangunan infrastruktur atau sumber daya manusia dan ekonomi kerakyatan? Gibran menjawab secara komprehensif. IKN misalnya hanya menggunakan 20% APBN, sisanya dari investor. Paralel dengan pembangunan IKN, pengembangan SDM juga menyiapkan future talent agar mampu menjalankan keahlian-keahlian masa depan, future skill. Gibran mengatakan, agar APBN tidak terbebani, pasangan 02 akan membentuk badan baru yang akan menjadi ujung tombak keuangan negara, yakni Badan Penerimaan Negara. Tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham. Lalu kita mengacu ke pertanyaan, infrastruktur fisik atau SDM, dua-duanya penting. Dan dua-duanya harus dijalankan secara paralel. Karena sekali lagi, untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita butuh future talents yang menguasai future skills. Untuk itu, di tingkat SMK misalnya, kita perlu alat-alat yang ada di SMK itu bisa memenuhi kebutuhan zaman, kebutuhan industri. Sehingga ketika anak SMK lulus, mereka benar-benar bisa siap kerja, siap menerima tantangan kerja. Untuk fisik, tidak selalu harus dari APBN, sekali lagi. Bisa kolaborasi, misalnya dengan swasta, dengan CSR. Jadi tidak semuanya harus dibebani oleh APBN. Lalu, apa PR kita ke depan? PR kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu, kami dari Paslon 2 akan membentuk lembaga Badan Penerimaan Negara yang dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian ini bisa lebih luas. Dan sekali lagi kita ingin menaikkan rasio pajak sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain-lain. Pernyataan Gibran sejalan dengan pernyataan otoritas IKN yang mengungkapkan saat ini sudah ada 270 investor dalam dan luar negeri yang berkomitmen membangun IKN. Groundbreaking atau pembangunan awal yang sedang dilaksanakan seperti gedung-gedung pemerintah, tempat tinggal, sekolah, dan rumah sakit dilakukan oleh investor. Total ada 10 investor yang tergabung dalam konsorsium pembangunan groundbreaking IKN dengan nilai investasi lebih dari 40 triliun. Sejumlah negara seperti Cina, Jepang, Singapura, dan Malaysia telah menyampaikan keinginan untuk berinvestasi di IKN. Melanjutkan IKN bagi pasangan Prabowo Gibran selalu disampaikan dalam setiap kampanye. IKN bukan sekedar membangun istana di tempat sepi, tapi simbol pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. IKN adalah salah satu upaya transformasi Indonesia untuk masuk dalam kancah persaingan global masa depan. Prabowo Gibran, Man of Our Time.